ibadah kita pada pagi hari ini kita menyanyi. Mari kita bersyukur. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih buat hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami dan Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan beri kami tuntunan pimpinan Roh Kudus agar kami boleh melaksanakan ibadah dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karisma. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, mari kita tenang, kita persiapkan diri kita persiapkan Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat ucapan syukur dan terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan sebagian dari kecil firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sertai kami, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami tanamkan dalam hati dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar boleh disampaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan di dalam menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Ya, saya ulang, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Oke, jadi adik-adik, karena di rumah sudah punya Alkitab, bagi adik-adik kecil bisa dibacakan oleh kakak atau mama di rumah. Yang anak besar dan anak remaja boleh baca sendiri firman Tuhan hari ini. Oke, firman Tuhan hari ini berjudul Berharap dan Berusaha. Ada seorang janda yang datang bermohon kepada Nabi Elisa. Ya, waktu hari Minggu sudah tahu Nabi Elisa itu adalah nabi yang menggantikan Nabi Elia. Ya. Nah, janda ini adalah juga salah satu istri dari nabi-nabi seperti Nabi Elisa ini. Tapi si janda ini suaminya sudah meninggal. Ya, suaminya sudah meninggal. Nah, pada suatu ketika si janda ini atau si ibu ini datang kepada Nabi Elisa mengadu.
Katanya si ibu atau si janda ini kepada Nabi Elisa, bisakah engkau menolong saya? Saat ini saya dalam keadaan sulit karena suami saya sudah meninggal. Nah, si janda atau si ibu ini mengatakan kepada Nabi Elisa bahwa kehidupannya sangat susah. Ia banyak mempunyai utang. Sementara penagih utang akan datang ke rumahnya untuk menagih uang atau menagih utang kepada si ibu ini. Nah, si Elisa bertanya kepada si ibu atau si janda ini, apakah yang harus aku lakukan? Apakah yang harus aku perbuat? Apakah yang ada di rumahmu? Si ibu atau si janda ini kata kepada Nabi Elisa, di rumah saya tidak ada apa-apa yang saya punya. Di rumah saya hanya ada sebotol kecil yang berisi minyak. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada si ibu atau si janda ini? Nabi Elisa ini berkata, pergilah, datangilah tetanggamu satu persatu, mintalah daripadanya tempayan-tempayan yang lebih banyak. Nah, setelah si ibu atau si janda ini meminta tempayan dari tetangga-tetangganya atau di sekitarnya, kembalilah si ibu ini atau si janda ini kepada Nabi Elisa. Nah, setelah itu Nabi Elisa memerintahkan kepada si ibu atau si janda ini bahwa pergilah, masuklah ke dalam rumahmu bersama dengan kedua putramu. Setelah itu tutuplah pintumu. Setelah sampai ke dalam rumahmu, engkau mengisi tempayan-tempayan yang engkau sudah kumpulkan tadi. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika si ibu atau si janda ini bersama dengan kedua putranya masuk ke dalam rumahnya, lalu mengunci pintunya. Nah, seketika itu juga si ibu atau si janda ini bersama dengan kedua putranya mengisi tempayan-tempayan satu persatu sampai penuh. Nah, setelah diisinya satu persatu dan setelah penuh, berkatalah si ibu atau si janda kepada kedua anaknya. Si ibu itu berkata, ambil lagi atau berikanlah kepada aku lagi tempayan yang belum diisi. Nah, apa yang dikatakan oleh putranya? Salah satu putranya berkata, tempayan sudah terisi semua, tidak ada lagi yang kosong, semua terisi. Padahal minyaknya itu masih banyak mengalir dan keluar dari botol itu. Sedangkan tempayan-tempayannya itu sudah terisi semua. Itu sangat ajaib adik-adik ya. Itu luar biasa, itu mujizat yang luar biasa. Nah, ketika itu tempayan-tempayan itu sudah diisi semua, si ibu atau si janda ini keluar dari rumahnya, pergi ke Nabi Elisa. Nah, berkatalah si ibu ini atau si janda ini kepada Nabi Elisa, tempayan-tempayan yang engkau suruh tadi untuk saya isi semuanya sudah penuh. Nah, akhirnya ketika itu juga minyaknya sudah berhenti mengalir. Nah, apakah yang terjadi pada saat itu? Nah, si ibu atau si janda ini berkata lagi kepada Nabi Elia, apakah yang harus saya lakukan? Nah, ketika si Nabi Elia mendengar apa yang disampaikan oleh si ibu atau si janda ini, maka berkatalah Nabi Elisa, pergilah,
juallah minyak yang telah engkau isi tadi untuk membayar utang-utangmu. Sisanya itu, sisa dari minyak yang telah engkau jual, engkau pakai untuk melanjutkan hidupmu bersama dengan kedua putramu. Nah, adik-adik, pesan apa yang harus kita ambil dari bacaan kita hari ini atau cerita kita pada hari ini? Yang pertama, sesuai dengan judulnya, berharap dan berusaha. Jadi apapun masalah kita, apapun yang kita alami, kita harus berusaha. Kita harus mencari jalan keluarnya. Ya, sambil kita berusaha, sambil kita mencari jalan keluarnya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Iya, supaya masalah atau persoalan yang kita hadapi bisa selesai dengan baik. Contohnya, apa contohnya? Pertama, jika di rumah setiap hari dikasih tugas oleh mamanya atau gurunya, disuruh kerja tugas. Nah, kalau sudah dikasih tugas yang susah-susah, apa yang harus kita lakukan? Ya, otomatis yang pertama kita harus berdoa. Sambil berdoa kita harus berusaha. Jangan juga berusaha terus tapi tidak berdoa. Jangan juga berdoa terus tapi tidak berusaha. Itu ya yang pertama ya. Jadi kita harus berusaha sambil berdoa. Itu pesan pertama. Terus yang pesan kedua dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ketika ada orang datang minta tolong kepada kita, ya apa yang harus kita lakukan? Ya, itu kita harus membantunya, menolongnya dengan ikhlas. Jangan kita tolong teman kita karena ada sesuatu yang kita inginkan di situ. Ya, misalkan di sekolah, ya, seandainya kita masih sekolah, ada teman kita yang kekurangan alat tulis, misalkan pensil. Nah, kita pinjamkan karena nanti kalau kita istirahat pasti dia belikan Kak kue. Nah, itu artinya tidak menolong dengan ikhlas, tapi kita harus menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Iya, jadi ingat firman Tuhan pada saat ini memesankan kepada kita yang pertama, berdoa sambil berusaha. Ya, jadi apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus yang kedua, yaitu menolong teman dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan, amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya, persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik kita berikan kepada orang tua. Selanjutnya orang tua bawa ke gereja. Oke, sambil membawa persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh diberikan satu kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, mampukan kami, biarlah kami boleh mempraktekkan dan menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya buat adik-adik kekasih kami di rumah. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau sertai mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, khususnya dalam menuntut ilmu. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan mereka kepintaran, berikan mereka kerajinan, biarlah mereka selalu belajar dengan baik. Walaupun saat-saat seperti ini Tuhan, mereka masih belajar dari rumah mereka masing-masing. Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini juga Tuhan, kami membawa kehidupan dari orang tua, adik-adik kekasih, mama bapa di rumah. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati sertai pekerjaan, usaha yang mereka geluti, mereka lakukan dan kerjakan Tuhan. Engkau berkati sertai, biarlah setiap pekerjaan usaha yang mereka usahakan Tuhan, mereka kerjakan, boleh mereka lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan berkat-berkat yang masih Tuhan percayakan kepada mereka, mereka boleh pakai dan mereka kelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bapa di sorga, kepadamu pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat kami para pengasuh, kakak-kakak pengasuh, yang dimana kami selalu setia untuk melayani Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Engkau berkati kami, mampukan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kerajinan Tuhan dalam mengangkat tugas dan pelayanan ini. Biarlah tugas dan pelayanan yang mulia ini Tuhan boleh kami lakukan dan kami kerjakan dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami kembali pulih, kembali dalam keadaan yang aman, sehat, dan kami sebagai masyarakat di dalamnya Tuhan juga mengalami damai sejahtera, merasakan kedamaian, kemakmuran. Terlebih Tuhan, kami mengalami kesehatan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga Tuhan, selaku adik-adik sudah memberikan persembahan, tanda ucapan syukur kami. Terima persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh kami pakai dan kami kelola di jemaat-Mu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan berkat-berkat yang masih sisa pada diri kami Tuhan, berkati sertai, biarlah berkat-berkat itu tetap mengalir dalam kehidupan kami dan kami boleh pakai untuk melanjutkan hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan, doa syafaat kami, sambut dan sempurnakan. Dan Tuhan sendiri sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah. Kita mau berterima kasih untuk adik-adik yang telah setia mengikuti ibadah online hari ini. Dan jangan lupa ya untuk tetap menghafal ayat hafalan yang akan ada di akhir video ini. Dan Kak Risma juga mengingatkan untuk adik-adik yang ada di rumah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi satu lagu, Ada Dua Jalan.